Apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya sekali lagi? Pagi ini pagi yang luar biasa. Dan saya yakin setiap hari adalah hari yang baru. Hari yang dijadikan Tuhan bagi kita untuk mengalami sukacita. Untuk mengalami hal-hal yang luar biasa, oke? Nah, sambil menunggu mungkin beberapa ada yang bergabung hari ini. Entah kalian, ya memang hari-hari ini yang kita masih sekolah di rumah, bekerja di rumah, tapi semoga ada yang masih bisa mendengarkan renungan pagi hari ini. Ya, sekali lagi semuanya baik, amin, puji Tuhan. Dan saya mengingatkan Kingdom City punya renungan setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 7.20. Dan renungan ini luar biasa karena ini akan dibagikan oleh pendengar-pendengar kita secara global dan juga kita akan akhiri dengan komunion atau perjamuan kudus ya dari rumah kalian sendiri. Nah, hari ini Pastor Matt Fielder ya di KL, Pastor Matt Fielder, thank you Pastor Matt for the devotion. Pastor Fielder menyampaikan sesuatu yang luar biasa dan ini yang akan saya bagikan buat kalian supaya kalian semua bisa juga mendapat berkat yang saya dapat pagi hari ini. Hari ini Pastor Matt Fielder berbicara tentang how to be a positive person. How to be a positive person. Bagaimana menjadi orang yang positif. Ya, bagaimana menjadi orang yang positif. Nah, kita pasti pernah mendengar ilustrasi tentang gelas ya yang diisi setengah. Pertanyaannya, apakah kita tipe orang yang melihat gelas itu isinya setengah kosong atau gelas itu terisi setengah penuh? Ya, ini berbicara tentang sebenarnya kita ini orang positif atau kita orang negatif, ya kan? Kita ini melihat hal-hal dalam hidup kita ini positif atau negatif itu bisa dilihat dari sana. Tapi itu terlalu umum untuk sebagai ilustrasi ya. Nah, kalau kita bicara positif negatif ya, kita membayangkan momen di mana murid-murid Yesus ya diombang-ambingkan badai hari itu malam itu dikatakan setelah lewat tengah malam murid-muridnya dalam perjalanan di tengah danau itu dan diombang-ambingkan badai. Lalu Yesus datang menghampiri mereka berjalan di atas air. Wah, ini luar biasa, Yesus datang berjalan di atas air dan bayangkan semua murid-murid berteriak-teriak takut semuanya. Tapi hanya Petrus yang berkata, jika itu engkau Yesus, suruhlah aku ke sana. Hanya Petrus di antara 12 murid yang berkata, jika itu engkau Yesus, suruhlah aku ke sana. Nah ini keren. Dan suruhlah aku berjalan ke sana. Dan saya bisa membayangkan ada murid-murid mungkin yang berkata, kamu pasti gila. Kita manusia nggak bisa berjalan di atas air. Kamu pasti tenggelam. Sudahlah, jangan gila, jangan konyol. Tapi Pak, bayangkan mungkin ada murid yang lain yang berkata, Petrus, kalau yang lain bisa mengalami mujizat, mungkin hari ini engkau juga akan mengalami mujizat. Jadi ayo terus. Ini bicara tentang dua kelompok. Dalam hidup ini kita juga akan ada dua kelompok orang. Yang mengatakan apa? Yang mengatakan, kamu gila, kamu gak bisa. Atau yang satu mengatakan, kamu pasti bisa, ayo. Ini ada bicara tentang orang yang negatif dan orang yang positif. Nah, pagi ini, seperti judulnya adalah How to be a positive person. Bagaimana kita menjadi orang yang positif ya. Ada 5 poin, ada 5 points yang disampaikan oleh Pastor Matt Fielder pagi ini dan itu luar biasa. Poin pertama, catat baik-baik jika kalian punya catatan, jika kalian bisa mencatat atau merecord atau apapun ya. Ada 5 poin. Yang pertama, bagaimana untuk menjadi positif di tengah segala hal kegilaan yang terjadi di masa ini. Bagaimana kita tetap bisa menjadi positif. Yang pertama adalah, tentu saja ini yang paling dasar dan yang paling awal. Kita harus memilih untuk menjadi positif. Bagaimana saya bisa menjadi positif? Yang pertama, ingat baik-baik, kita harus memilih untuk menjadi positif. Nggak akan ada gunanya yang lain kalau kita nggak memilih untuk menjadi positif. Langkah pertama kalau nggak dijalani, maka kita nggak akan masuk menjadi orang positif. Maka poin pertama, memilih untuk menjadi positif, paling sederhana tapi justru yang paling sulit. Nah, bagaimana kita melakukan ini? Pastikan ketika bangun tidur, ya setiap hari, pilihlah untuk menjadi positif dengan arti begini. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Terima kasih hari ini kalau masih diberi kesempatan. Saya dan istri saya kalau berdoa pagi, saya selalu juga mengatakan terima kasih kalau masih diberi kesempatan bangun pagi hari ini dan menjalani hari yang baru. Pasti karena ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kami atau melalui kami. Itu hal positif. Sekalipun kita masih di masa pandemi, sekalipun di tengah kegilaan PSBB, whatever, masker dan sebagainya, tapi kita bisa memilih untuk menjadi positif. Ya, memilih untuk menjadi positif. Banyak yang berpikir bahwa hal negatif itu bukan pilihan. Jadi tidak mau kita diperhadapkan untuk menjadi negatif. Ya benar, banyak hal negatif di sekitar kita. Buktinya ketika kita bangun, kita masih diperhadapkan pada corona dan PSBB dan sebagainya. Itu negatif.
Ya, negatif sepertinya bukan pilihan, itu kita jalani, kita hidupi. Ya, tapi positif karena itu bukan juga karena di samping negatif ada positif, maka kita harus memilih untuk menjadi positif, untuk menjadi lebih baik. Ya, kita harus memutuskan untuk menjadi positif, ya. Nah, Ulangan 30 ayat 19, firman Tuhan ini luar biasa. Ulangan 30 ayat 19 berkata begini, saya bacakan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini, katakanlah hari ini ya, Tuhan ngomong nih di Ulangan 30 ayat 19. Pada hari ini, kepadamu ku berhadapkan kehidupan dan kematian. Oh, Tuhan aja memperhadapkan pada kita dalam hari ini ada pilihan. Ada kehidupan, ada kematian. Ada apa? Ada positif, ada negatif ya. Pastor Matt Fielder was so good at this ya. Dia bilang, choose to be positive, memilih untuk menjadi positif. Ulangan 30 ayat 19. Ku berhadapkan padamu kehidupan dan kematian. Ya, berkat dan kutuk. Lalu firman Tuhan nggak berhenti di sana. Firman Tuhan mengatakan pada kita begini, pilihlah kehidupan, choose life. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Pilihlah positif. Ya, dibalik segala yang negatif, pilih yang positif, choose life. Ya, sehingga engkau hidup. Kalau kita mau hidup hari ini, kita mau mengalami apa yang disebut hidup yang disediakan Tuhan, pilihlah positif, pilihlah hidup. Kata firman Tuhan, ini luar biasa. Tuhan memberi pilihan. Tuhan memberi kepada kita pilihan. Sekarang ada di tangan kita, mau memilih positif atau negatif ya. Tentunya kita harus memilih yang positif. Pilihlah hidup kata Tuhan, bukan yang negatif ya. Hari ini mari kita memilih untuk menjadi positif. Itu poin yang pertama yang disampaikan Pastor Matt Fielder pagi ini. Poin yang kedua, surround yourself with positive people or positive things. Kelilingilah dirimu dengan hal-hal yang positif, dengan orang-orang yang positif. Kalau kita mau jadi positif, ya jangan berada di lingkaran yang negatif. Maka kalau kita berada di lingkaran negatif, maka kita akan menjadi negatif pula. Mungkin kita berkata, Pastor, kau tidak tahu keadaanku sih. Aku ini, aku itu, ini begini. Ada banyak hal yang bisa kita kemukakan tentang hal yang negatif. Tapi perhatikan, bahkan kita para pendeta, bahkan kita semua yang melayani Tuhan, kita semua ini bisa masih mengalami hal yang negatif. Bukan berarti kita di atas mimbar luar biasa berapi, terus kita selalu berapi. No, kan ada kalanya kita merasa down. Ada kalanya kita merasa lemah, lelah, capek. Ada masanya di mana kita ingin berteriak, Tuhan kok kayak gini? Jengkel, seriously, saya pun mengalaminya. Tapi bagaimana? Tapi kita harus memilih untuk menjadi positif. Poin pertama, untuk menjadi orang positif, kita harus memilih menjadi positif. Nah, bagaimana selanjutnya adalah kita harus mengelilingi hal positif. Usahakanlah selalu berada di lingkaran positif. Ketika kita down, jangan kita entertain masa-masa kita down. Kita harus keluar, kita cari lingkaran yang positif. Ya, jangan duduk bersama orang-orang yang negatif yang selalu berkata, aku dengar corona ini bisa menyebar lewat internet. Omong kosong apa? Lalu aku dengar kalau orang kena corona lalu bersin. Dan itu bersihnya bisa nular sampai bermil-mil. No, kalau kita sama mereka, maka kita tertulari mereka juga sama-sama negatifnya. 1 Korintus 15 ayat 33 bunyinya begini. Janganlah kamu sesat. Janganlah kamu sesat. Dengan kata lain, jangan salah. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, jangan sesat. Nah, itu firman Tuhan loh. Pergaulan yang buruk itu bicara tentang hal negatif. Hal negatif kata firman Tuhan merusak kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu sesuatu yang positif yang perlu dibangun. Jadi pergaulan buruk itu menyedot energi positif kita. Itu firman Tuhan. Dengan kata lain, kalau kamu gak mau tersedot energi positifmu, apapun yang ada padamu yang positif terus dikembangkan, jangan pernah berada dalam lingkaran negatif. Tapi ini juga bukan berarti kita membuang teman-teman yang negatif. Ya, memang kita harus membuat keputusan, tapi bukan membuang mereka. Bukankah kita terpanggil untuk menjadi garam dan terang? Garam dan terang itu artinya apa? Garam dan terang artinya, ya, kita bicara terang lah. Terang itu hanya bisa maksimal ketika berada di tempat gelap. Garam hanya menjadi berfungsi rasa asinnya yang menyenangkan, bermanfaat benar-benar ketika dia di tempat yang hambar. Artinya, saudara-saudara, mari kita sadari, Amsal 13 ayat 20 berbunyi begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, bukan berarti juga kita terus menjauhi mereka. Ketika kita ada dalam lingkaran yang negatif, orang-orang yang berpikir negatif, yang down dan sebagainya, kita boleh ada di sana, tapi jangan membiarkan diri kita terseret di dalamnya. Dengan kata lain, ketika kita ada di sana, maka kita harus menjadi berkat di sana.
Ya, bertanyalah pada Tuhan, Tuhan, mengapa kok aku ditempatkan di sini? Tuhan, mengapa aku kok begini, kok begitu? Kenapa? Kalian akan terkejut bahwa ternyata mungkin Tuhan punya rencana kenapa kalian ada di tempat itu. Kok Tuhan kan ingin aku menjauhi pergaulan buruk? Kenapa di sekitarku banyak hal negatif? Tuhan mungkin punya rencana untuk kau menjadi terang dan garam di tempat itu, menjadi berkat di sana, ya. Dan sekali lagi, hal negatif ya dapat datang dalam bentuk apapun, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Ingat baik-baik, hal negatif dapat datang dalam bentuk apapun, sekalipun kita tidak menyadarinya. Misal, bagaimana kita menghabiskan hari kita, ya? Apakah kita berfokus pada berita-berita update yang hari ini? Ya, saya selalu lihat di setiap berita pasti ada update corona. Yang diupdate pasti apa? Bukan kesembuhannya. Yang diupdate apa? Oh, terjangkitnya banyak, yang mati banyak, yang sembuh nggak banyak diupdate. Memang sekali-sekali diupdate, tapi lebih banyak yang diupdate apa? Berapa terjangkitnya, meluasnya kemana, daerah merah mana. Kalau kita sering berfokus pada hal-hal yang seperti ini, maka akhirnya kita terus tercekam pada kekhawatiran. Dan kita akhirnya nggak berani keluar, nggak berani ngapa-ngapain. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan, hey, I'm with you, aku bersama dengan kamu, jangan takut, jangan khawatir. Tapi seringkali kita terkungkung dengan berita-berita yang, waduh, aku takut, membuat kita takut. Karena apa? Karena virus ini udah di mana-mana. Wow, dan bagaimana ini, bagaimana. Filipi 4 ayat 8, perhatikan baik-baik. Filipi 4 ayat 8 mengatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang mana? Yang baik-baik itu tadi. Semua yang positif. Jadi jangan memberi kesempatan untuk pikiran kita dibawa lari kemana-mana dengan hal-hal yang negatif dan akhirnya kita menjadi negative person. Oke, jadi mari kita belum menjadi orang yang positif. Poin yang ketiga, carilah hal-hal positif di balik segala keadaan. Keadaan boleh datang menjadi negatif, tetapi selalu ada hal positif di balik segala keadaan. Memang nggak mudah, tapi kalau kita mau mencari, pasti kita menemukan hal positif di balik segala keadaan. Dan ya memang benar, tidak diperlukan iman untuk mencari hal negatif. Tidak diperlukan usaha yang sulit, usaha yang keras untuk mencari keburukan. Tapi untuk mencari hal yang positif, kita perlu iman yang besar, ya. Berusahalah. Salah satunya begini. Hal yang paling sederhana bagaimana kita menjadi positif dan kita melihat hal positif di segala keadaan adalah berusahalah, ya. Berusahalah merayakan kemenangan orang-orang di sekitar kita. Jika ada orang lain merayakan kemenangan, kita ikut senang dengan mereka. Kita merayakannya. Jika orang lain punya kesaksian dan kita mendengarnya, kita mendukungnya, amin, amin. Percaya nggak ketika kita ikut merayakan kemenangan orang lain, ikut bersuka atas kemenangan orang lain, apa yang terjadi? Secara rohani, percaya atau tidak, itu terjadi, akan ada transfer roh, akan ada transfer kepositifan, akan ada transfer kemenangan, dan itu akan membangkitkan iman kita, bahwa suatu saat kita pun akan mengalaminya, Yairus, ketika Yesus diajaknya datang ke rumahnya. Mengapa? Karena anaknya sakit keras, ya, anak perempuannya sakit keras. Dalam perjalanan menuju ke rumahnya, mereka dihentikan oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Perempuan itu, kita semua tahu ceritanya. Perempuan itu memegang ujung jubahnya Yesus, dan perempuan itu disembuhkan tanpa Yesus melakukan apa-apa. Yairus punya dua pilihan, punya dua sikap pilihan. Yang pertama, Yairus bisa bersikap begini, aduh perempuan, kamu buang-buang waktu, ya, kamu buang-buang waktu, ini seharusnya Yesus datang ke rumahku. Yairus bisa saja marah-marah dan membiarkan dirinya menjadi negatif. Tetapi Yairus punya pilihan kedua. Yairus bisa berkata begini, kalau perempuan itu disembuhkan tanpa Yesus berbuat apa-apa, apalagi sekarang Yesus akan ke rumahku, dia sedang akan melakukan sesuatu, maka aku akan mengalami yang lebih besar dari yang dialami perempuan itu. Ini namanya ikut merayakan kemenangan orang lain, merayakan kepositifan, dan itu akan transfer dalam kehidupan kita. Ya, jadi pastikan kita merayakan kemenangan orang lain. Demikian pula di tempat kerja, dimanapun kita berada, di sekolah. Kalau di tempat kerja ada orang yang naik gaji, kita rayakan. Oh, puji Tuhan, aku senang karena kamu naik gaji. Kita rayakan, kita bersuka cita atas kemenangan orang lain. Itu namanya mencari hal positif di balik segala keadaan. Dibanding begini, aduh, kok dia naik gaji, aku kok gak naik gajinya. Terus lalu bercemberut ria, ya. Cemberut ria itu apa? Cemberut sepanjang hari. Maka kita nggak akan mengalami hal positif terjadi. Sebaliknya kita akan semakin down. Itu akan membuat kita semakin malas bekerja. Kita nggak menghasilkan apa-apa. Kita malah akan dilihat bos kita, wah, orang ini nggak karuan kerjanya. So, rayakan kemenangan orang lain. Poin yang keempat, sebarkan kepositifan.
Ya, sebarkan antusiasme. Ya, Kisah 20 ayat 35 mengatakan terlebih baik memberi daripada menerima. Orang hanya bisa memberi ketika di dalamnya ada banyak kelimpahan. Ya, ketika kita punya sukacita, meskipun belum berlimpah, tapi kita bisa membagikannya. Karena firman Tuhan mengatakan, lebih baik memberi daripada menerima. Lebih baik memberi daripada menerima. Maka kita memberikan sukacita, kita melemparkan sukacita. Pertanyaannya, apa yang bisa kita berikan di masa kesukaran? Bahkan saat kita merasa enggan sekalipun, kita masih bisa berbagi dengan orang lain. Kalaupun kita merasa mulai enggan, tapi ingatlah, kita mulai belajar membangkitkan sukacita kita. Ingat, nah bagaimana caranya kita menyebarkan sukacita, membangkitkan sukacita? Ya kita datang, mungkin sekalipun kita enggan, kita datang sama orang-orang yang juga mungkin sedang down. Kita katakan kepada mereka, "Hei, jangan down. Aku tahu ini yang berat. Kita jalani sama-sama yuk. Aku tahu, engkau tahu nggak bahwa Tuhan menempatkan kita di posisi seperti ini. Mungkin Tuhan punya rencana. Ya, kalau Tuhan mengizinkan kita masuk dalam sebuah peperangan menghadapi raksasa-raksasa seperti ini, bagaikan seperti Daud menghadapi Goliat, itu berarti Tuhan punya rencana. Artinya Tuhan bisa bekerja melalui kita. Dan kita harus bersuka cita karena kita pasti mengalami kemenangan. Kalau kita diperhadapkan pada hal-hal seperti ini, pada hal-hal yang mungkin menyedot energi kita, masalah ini, pergumulan itu, jangan takut yuk. Tuhan punya sesuatu buat kita. Kita membangkitkan gairah, kita membangkitkan kepositifan, dan kita membagikannya buat orang lain. Tanpa disadari, itu akan membangkitkan orang lain. Dan setelah kita selesai ngomong itu semua, saya yakin kita akan meluap-luap. Kita akan merasa, wih aku kok bisa gitu ya. Wih luar biasa. Dan kita pun akhirnya dibangkitkan juga sukacita kita ya. Kita bangkitkan sukacita, kita berikan, bagikan buat orang lain. Poin yang terakhir. Dan ini terpenting juga. Ingat selalu janji-janji Tuhan di masa-masa mungkin kalau sedang down, sedang negatif, sedang terpuruk. Ingat janji-janji Tuhan. Hidup ini memang menjengkelkan, kata Pesemet. Hidup itu memang menjengkelkan. Di masa tertentu hidup memang menjengkelkan. Badai tiba-tiba datang. Seperti para murid-murid. Mereka habis mengalami mujizat 5 roti 2 ikan. Lalu mereka harus menyeberang. Tiba-tiba, boom. Ya, badai menyerang. Ya, tanpa diundang. Mau diapain lagi? Nggak bisa apa-apa. Yesus tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas badai. Tapi Yesus menjanjikan hidup yang anti badai. Woi, ini sedikit berbeda nih ya. Artinya, badai bisa datang kapan saja. Ya, bisa datang kapan saja, tetapi Yesus ada di sana. Badai itu tidak akan menenggelamkan kita. Jika kita disebut orang Kristen, kita anak-anak Allah, berarti ada Allah dalam kita. Bukankah kita disebut bait Roh Kudus? Bukankah kita ini anak-anak Allah, kita yang dibelanya? Berarti ada Yesus di sana saat badai datang. Ya, percayalah dengan janji-janjinya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan jika Dia di pihak kita, maka siapakah menjadi lawan kita? Itu kata Roma pasal 8. Dan bukankah kita juga jadikan lebih dari pemenang? Artinya dalam badai apapun kita bisa menjadi pemenang. Pilihannya di tangan kita. Maukah kita menjadi positif? Atau kita terlena dalam hal-hal yang negatif dan akhirnya kita menjadi orang yang negatif dan melupakan janji-janji Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 20, ayat terakhir sebagai penutup renungan hari ini. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Saya ulang, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Artinya semua janji yang Yesus sudah sampaikan, yang Kristus sudah sampaikan, itu semua ya dan amin. Itulah sebabnya, 2 Korintus 1 ayat 20, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Dalam segala keadaan, ingat janji-janji Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia setia, dan Dia pasti berada bersama kita. Itulah sumber kepositifan kita. So, apapun hari ini kau hadapi, apapun hari ini yang sedang diperhadapkan padamu, badai apapun yang datang padamu, katakan, ya Tuhan, aku pasti bisa menghadapinya, karena Engkau Allah yang luar biasa. God bless you all. God bless you. Sekali lagi, kalau mau mendengar renungan yang secara langsung dalam versi bahasa Inggris, akan ada setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 7.20 di Instagram Kingdom City. Cuma Kingdom City ya. Di sana akan ada renungan disertai dengan perjamuan kudus. God bless you all. We love you.